Pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Saya mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak dan ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap hari Minggu dengan pembagian kelas sebagai berikut. Kelas balita sampai kelas 3 SD mulai pukul 8. Kelas 4 sampai 6 SD mulai pukul 9.15. Kelas tunas remaja mulai pukul 10. Demikianlah informasi dari Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Kami sangat berharap putra-putri, cucu, ibu dan bapak dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. Hai teman-teman, sebentar lagi Paskah. Ayo, kita buat video persembahan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Boleh bernyanyi, boleh menari, atau membuat hiasan, membuat gambar, boleh. Atau mau berpuisi, mau berdoa, mau bercerita, juga oke. Posisi kamera landscape selama 1 menit. Semangat!
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Sengsara Kristus pada hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kepadanya untuk kembali mengenang awal jalan sengsaranya menuju pada penyelamatan sempurna dan pemenuhan janji Sang Bapa. Untuk itu, marilah kita meneduhkan diri kita melalui pendarasan dari Mazmur 31 ayat 9 sampai 16. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, seningkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubur pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku
satu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-6 ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyambut setiap insan yang menghampirinya dengan rendah hati dan rindu untuk diubahkan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-8 menyatakan bahwa penderitaan adalah sesuatu perjalanan iman yang perlu ditempuh para pengikut Yesus sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Yesus yang rela mengosongkan dirinya, bahkan menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Bapa, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Diri.
Tuhan Yesus Kristus, ketika kata-kata dan tindakan kami bertentangan saat mengakui Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami, ampunilah kami. ketika kami khawatir saat merendahkan hati kami, dipandang sebagai kelemahan oleh orang lain, dan dianggap sebagai kekurangan dari karakter kami, Ampunilah kami. ketika kami mengkhianati kasih-Mu untuk kami, karena kami kurang mengasihi-Mu, sesama kami, bahkan diri kami sendiri, Ampunilah kami. ketika kami lebih mengagungkan perayaan atas kasih dan pengorbanan-Mu saat kami menunggu datangnya Paskah dan menjadikan hal tersebut sebagai liburan dan kesenangan semata. Ampunilah kami. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah pengertian-Mu pada kami. Bentuklah kami seperti yang Kau kehendaki. Kosongkanlah diri kami dari hal yang menghalangi untuk mengikuti-Mu. Untuk turut mengalami duka dan sengsara-Mu. Allah yang pengasih dan penyayang, kuatkanlah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami dapat terus-menerus memuliakan nama-Mu, dan selamanya mengakui Yesus sebagai Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan pertobatan kita seperti yang tertulis pada kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kami boleh bersama-sama memasuki Minggu Sengsara sekaligus Minggu Palmarum hari ini. Kami memohon kepada Tuhan agar firman Tuhan yang hendak kami dengar saat ini boleh menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami ketika kami menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang seringkali membuat kami merasa ditinggalkan, membuat kami lepas kendali. Tolonglah kami agar firman Tuhan ini membuat kami tetap kuat, kami tetap setia pada kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 22, ayat 14 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 39 sampai dengan 45, dan Lukas pasal 23 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka, kira-kira sepelepar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Kemudian dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah taat menghadapi penderitaan. Ketaatan itu artinya kita mengikuti perintah. Taat itu patuh. Taat itu berarti tunduk pada kehendak, aturan, ataupun perintah yang diberikan. Taat merupakan nilai yang penting, bahkan konon katanya, selain iman, pengharapan, dan kasih, maka ketaatan ini menjadi sebuah tambahan yang sama pentingnya dari ketiga nilai tersebut. Nah, taat ini bukan sesuatu yang mudah. Kita bisa melihat bagaimana seseorang ketika menghadapi kesulitan seringkali tergoda untuk kemudian melanggar atau tidak taat terhadap atasan. Contoh, diminta untuk jujur, lalu
ketika dia melakukan kesalahan. Tidak berani untuk mengatakan bahwa dirinya yang berbuat salah, tidak lagi jujur, tetapi lebih cenderung untuk mencari kambing hitam. Siapa yang berbuat salah, dan ada kecenderungan selain itu membela diri. Bahwa kesalahan itu bukan hanya dirinya tetapi melibatkan hal yang lain. Ini sebagai salah satu contoh. Yang kita lihat hari ini berbeda. Bagaimana Yesus kemudian di situasi yang sangat sulit, dia tetap taat untuk menjalani apa yang Bapaknya kehendaki. Kalau kita melihat di dalam cerita bagaimana Yesus bergumul sedemikian rupa di Taman Getsemani, ia juga mengalami ketakutan, apalagi ketika ia sadar bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan penyiksaan, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, bahkan ia harus kehilangan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Ini sungguh luar biasa ketika Yesus di dalam ketakutannya, ia tetap berpegang kepada Bapa. Dia berdoa sedemikian rupa dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Memberikan kekuatan melalui malaikat yang diutusnya, dan Yesus tetap menghendaki. Meskipun ia tidak mau, tetapi bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Bapaknya yang terjadi. Di situasi yang demikian sulit, ia tidak kehilangan kendali. Ia tidak kemudian menyerah, tetapi ia justru kemudian semakin tekun berdoa. Ini adalah sebuah contoh situasi yang sedemikian luar biasa hebatnya. Coba bandingkan dengan kebanyakan kita yang ada kalanya ketika kita ini sudah berupaya, tetapi situasi sulit itu terjadi. Seringkali ketika kita berdoa, kita berupaya lalu seakan-akan tidak ada jawaban dan pertolongan dari Tuhan, kita kemudian menyerah. Kemudian kita marah. Ketika seseorang tidak ada yang menolong dia, kemudian menyeret-nyeret persoalan. Bisa jadi kita berlaku demikian. Ada cukup banyak contoh di sekitar kita bahwa peristiwa yang seperti itu terjadi. Karena kekecewaan yang mendalam, mungkin juga karena sudah depresi, seseorang kemudian bahkan meninggalkan imannya, beralih karena merasa bertahan di dalam iman kepada Kristus, tidak lagi membawa sesuatu yang menyenangkan untuk dia. Bagaimana dengan saudara ketika kita berada pada situasi yang sama? Ketika kita menyadari bahwa sebentar lagi kita mungkin akan menghadapi penderitaan yang sangat berat. Ketika kita menyadari bahwa mungkin sebentar lagi tidak ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak akan mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita tidak akan mendapatkan perhatian. Mungkin kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasih. Mungkin kita akan dipanggil Tuhan dan kita menyadari itu. Apakah yang akan saudara lakukan? Di setiap situasi yang sulit demikian, apakah kita mau tetap setia? Kita tetap taat
meski berada dalam penderitaan. Akankah kita tetap mau berpegang teguh pada keyakinan iman kita bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, dan apapun yang terjadi saat ini adalah dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan ini terjadi. Dan itulah situasi yang terbaik bagi kita. Bukan saya mengajak Bapak Ibu untuk kemudian hidup dalam penderitaan. Bukan. Tetapi ketika situasi yang seperti itu datang, menghampiri kita, apa yang akan kita lakukan? Setiap orang tentu pengen bahagia. Setiap orang tentu pengen hidup yang lebih enak. Tetapi jika situasi yang mirip dengan itu, situasi yang tidak menyenangkan itu menghampiri, apakah kita akan menolaknya? Apakah kita bersedia menjalaninya? Pilihan ada di tangan saudara. Melalui firman Tuhan ini, memang diharapkan kita justru mau belajar dari apa yang Yesus lakukan. Dia tetap taat. Dia tidak kehilangan imannya. Dia tidak melarikan diri dari persoalan yang ia harus jalani. Ia tidak menyerah dan tetap mampu mengontrol dirinya. Ia tetap berupaya, bukan melakukan apa yang ia inginkan, tetapi tetap mengerjakan keinginan Bapaknya. Bagi kita orang Kristen, pertanyaannya sederhana. Apakah kita tetap mau melayani Tuhan? Apakah kita tetap mau mewartakan berita sukacita dalam situasi sulit yang sedang kita jalani? Apakah kita mau menunjukkan apa yang sudah kita pelajari saat ini? Apa yang sudah kita imani? Di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kita sama sekali tidak meninggalkan Tuhan. Justru semakin tekun, semakin kuat di dalam doa, di dalam upaya-upaya supaya kita mampu menyelesaikan tugas-tugas kita. Sungguh berharap Tuhan menolong saudara. Amin. Tuhan memberkati.
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darah-Nya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di surga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku. Karena aku adalah milik Dia, Kristus, oleh Roh Kudus-Nya, menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Pada hari Jumat, tanggal 15 April, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darah-Nya sendiri kepada murid-murid-Nya. Menerima tubuh dan darah-Nya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuh-Nya. Menerima tubuh dan darah-Nya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 15 April mendatang. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa syafaat bersama-sama. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di dalam upaya-upaya mereka untuk mempersiapkan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kiranya Tuhan berkenan untuk melancarkan segala sesuatunya, sehingga masa raya Paskah ini sungguh menjadi momen yang betul-betul dapat dihayati oleh seluruh anggota jemaat di gereja-gereja dimanapun berada. Kami berharap juga Tuhan menolong kami di dalam memasuki minggu sengsara ini, kami dapat menghayati apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan jika situasi yang tidak menyenangkan itu datang. Apakah kami tetap setia ataukah kami akan meninggalkan Tuhan? Tolonglah kami agar diri kami mampu tetap taat ketika situasi yang sangat sulit itu datang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam setiap upaya mereka untuk menyejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalam upaya-upaya terus membangun bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan hadir sehingga setiap kebijakan yang dibuat di tingkat manapun memang sungguh berarti mendorong hal-hal baik untuk negeri ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sakit atau sedang dalam pergumulan yang begitu hebat. Tolonglah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menyelesaikannya. Dan mereka boleh bersukacita karena pengenalan mereka yang baik akan Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan agar gereja khususnya di GKI Pasir Kaliki saat ini dalam setiap aspek pelayanannya boleh menjadi berkat untuk majelis jemaat, para aktivis dengan Ibu Pendeta boleh bersama-sama bekerja sama sedemikian rupa sehingga gereja Tuhan ini juga boleh selalu menyatakan kemuliaan dan cinta kasih untuk orang-orang di sekitarnya. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan dilandasi Mazmur Daud dari Mazmur 63 ayat yang keempat dan kelima. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami bersyukur dengan segala berkat dan penyertaan-Mu selama kami hidup. Meski dalam kehidupan ini, ada kalanya kami harus membiarkan diri ini menderita ditekan oleh sesama ataupun keadaan. Namun kami berusaha taat dan memberikan diri kami sebagai persembahan yang terbaik kepadamu. Sebagaimana Yesus sendiri telah memberikan dirinya untuk keselamatan kami di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat barang bagimu. Angkat sembahyang, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tunduklah kau kehendak hati kami, buat di sana tahta-Mu kudus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus.
umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dalam damai dan penyertaan Kristus, serta upayakan ketaatan seperti Yesus kepada Sang Bapa, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan ketulusan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini, agar hanya nama Yesus yang selalu dimuliakan melalui kehidupanmu. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.